warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Feradina. Saya adalah seorang siswi kelas 10 yang sedang menempuh pendidikan di SMAN 1 Majalaya, Kabupaten Karawang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai hukum dan HAM. Sebelumnya, kalian tahu gak apa itu hukum? Jadi, pengertian hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Adapun hukum menurut ahli, menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Menurut Rudolf von Jhering, hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa dan berlaku dalam sebuah negara. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Menurut Hugo de Groot, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Adapun menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan di masyarakat tetapi tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Adapun contoh hukum tertulis, yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua Kepres atau Keputusan Presiden, yang ketiga KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang keempat PP atau Peraturan Pemerintah, yang kelima KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contoh hukum tidak tertulis, yang pertama hukum adat, yang kedua dekret presiden, yang ketiga pidato presiden, keempat pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, yang kelima etika dan moral. Fungsi hukum bagi masyarakat, yang pertama, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan keputusan terhadap badan pemerintah. Yang ketiga, sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Tujuan diadakannya hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang pertama, seluruh siswa wajib mengikuti upacara pengibaran bendera setiap Senin pagi. Yang kedua, siswa diwajibkan memakai seragam dengan atribut lengkap. Yang ketiga, siswa tidak boleh terlambat masuk sekolah. Di keluarga, yang pertama, tidak diperbolehkan saling menghina anggota keluarga. Yang kedua, wajib menaati kesepakatan yang telah ditentukan oleh kepala keluarga. Yang ketiga, wajib menjaga nama baik keluarga. Di lingkungan masyarakat, yang pertama, tamu yang berkunjung lebih dari 1 kali 24 jam wajib dilaporkan kepada ketua RT. Yang kedua, warga baru dalam sebuah wilayah wajib lapor kepada ketua RT dan ketua RW. Yang ketiga, setiap rumah harus membayar iuran kas RT setiap bulannya. Nah, selanjutnya, apa itu HAM? Pengertian HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang.
Adapun pengertian HAM menurut ahli, menurut Muladi, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya. Menurut Leah Levin, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia yang sudah pernah terjadi, yang pertama, pemberantasan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, penculikan aktivitis 1997 sampai 1998. Yang ketiga, tragedi Trisakti pada tahun 1998. Yang keempat, pembunuhan Munir, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan di bidang hukum. Transparansi merupakan pintu menuju pintu keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul pelanggaran dalam proses penegakan hukumnya. Adapun peran individu dalam penegakan HAM, setiap orang berkewajiban menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain tanpa kecuali dan tertib dalam kegiatan bermasyarakat. Yang terakhir ada upaya mencegah pelanggaran HAM. Pertama, menegakkan hukum secara adil. Kedua, menyebarluaskan pendidikan HAM. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, pengawasan dari masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya bahas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu keren.